Oke, di video ini kami akan mempresentasikan project website yang telah kami buat, yaitu website Mencari Tutor. Sebelum lanjut lebih lama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, saya IKD Putra Prasajaya dengan NIM akhir 1031. Selanjutnya ada Ibu Tubagus Ada Divayana dengan NIM akhir 1022, dan ada IKD Yoga Mardana Putra dengan NIM 1001. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah terbentuknya website ini. Oke, di zaman sekarang ini kebutuhan akan bimbingan belajar tambahan di luar kelas semakin meningkat. Banyak siswa yang merasa belum cukup memahami materi hanya dari pembelajaran di sekolah. Jadi hal ini bukan semata-mata karena gurunya tidak kompeten, tapi karena setiap siswa punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada banyak siswa yang kesulitan mengikuti alur pembelajaran dalam kelas, entah itu karena temponya terlalu cepat, materinya terlalu padat, atau suasana kelas yang tidak kondusif. Di sisi lain, ada juga siswa yang justru lebih nyaman belajar sendiri dengan bimbingan yang lebih personal. Mereka ini merasa lebih fokus ketika belajar private dibandingkan di tengah keramaian kelas. Nah, masalahnya ketika siswa ingin belajar tambahan secara mandiri, mereka sering bingung harus cari tutor atau guru private kemana. Banyak dari mereka masih mengandalkan rekomendasi teman, grup WhatsApp, atau bahkan iseng-iseng cari di media-media sosial. Mungkin cara ini gampang, cuma tidak selalu berhasil. Ini kadang sudah dapat info tutor, tapi ternyata lokasinya jauh, harganya tidak cocok, atau jadwalnya bentrok. Nah, bahkan bisa jadi tutornya bukan ahli di bidang yang dibutuhkan. Nah, di sisi lain ini ada banyak tutor di luar sana yang punya kemampuan dan pengalaman mengajar, tapi mereka tidak punya platform untuk mempromosikan diri. Mereka hanya bisa pasang status di media sosial atau sebar info ke kenalan. Nah, sayangnya itu tidak cukup untuk menjangkau siswa secara luas. Jadi melihat kondisi ini, kami ingin menghadirkan solusi berupa website Pencari Tutor ini. Jadi website ini berfungsi sebagai platform digital yang mempertemukan siswa dan tutor dengan cara yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah digunakan. Nah, fungsi dan fitur website ini, jadi website ini memiliki dua sisi utama pengguna. Yang pertama, siswa yang membutuhkan tutor, dan tutor yang ingin menawarkan jasanya. Jadi untuk siswa ini, siswa bisa membuka website dan langsung mencari tutor berdasarkan mata pelajaran, jenjang pendidikan, lokasi tutor, jadwal yang sesuai. Siswa juga dapat melihat profil lengkap tutor seperti nama dan foto, riwayat pendidikan, pengalaman mengajar, harga per jam, dan jadwal ketersediaan. Nah, jadi jika sudah cocok, siswa bisa langsung melakukan pemesanan atau menghubungi tutor lewat kontak yang tersedia. Nah, berikutnya untuk tutor ini bisa mendaftar dan membuat profil secara mandiri. Jadi tutor ini bisa mengisi data diri dan keahlian, menemukan harga dan jadwal ketersediaan, mengelola semua info lewat dashboard pribadi, melihat permintaan dari siswa, dan mengatur jadwal pertemuan. Nah, jadi semua fitur ini dibuat agar tutor bisa fokus mengajar tanpa harus repot promosi sendiri ke sana sini. Nah, tawaran solusi yang diberikan ini, tutor itu bagi siswa bisa cari tutor yang sesuai dengan gaya belajarnya, bisa belajar dengan cara yang lebih private dan fokus, dan bisa juga menyesuaikan jadwal dan lokasi. Nah, untuk tutor punya tempat profesional untuk mempromosikan diri, bisa menjangkau lebih banyak siswa, bisa mengelola jadwal dan komunikasi dengan lebih rapi. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bagus Divayana. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu hasil implementasi dari produk yang telah kami buat, yaitu sebuah web tutor finder yang dimana bertujuan untuk membantu siswa untuk mencari tutor private. Nah, untuk tampilan awal dari web ini akan muncul tombol fungsi login dan register. Nah, jika kalian belum memiliki akun, maka kalian klik register. Di sini akan muncul tampilan di halaman, yaitu ada nama, email, password, dan confirm password yang perlu kalian isi. Jika sudah diisi, kalian akan masuk ke halaman selanjutnya. Nah, di sini akan saya contohkan dengan dua akun nanti, yaitu satu akun tutor dan satu akun siswa. Di sini saya akan mulai dengan akun tutor dulu. Nah, untuk tampilan halaman dari akun tutor seperti ini. Di sini ada 4 fungsi.
yaitu ada daftar siswa, jadwal saya, profil saya, dan keluar. Nah, untuk eh, fungsi profil di sini akan menampilkan nama, nama tutornya, email, asal instansi, umur, dan nomor teleponnya. Jika ingin mengedit, eh, mengedit profil, bisa klik tombol edit profil ini. Nah, di sini kalian edit, dan jika sudah, klik simpan perubahan. Oke, kita lanjut ke tombol fungsi selanjutnya, yaitu daftar siswa. Nah, di sini daftar siswa ini eh, akan menampilkan nama dan email siswa yang sudah mengorder jasa kita. Jadi hanya siswa yang sudah order saja yang akan muncul di sini nanti. Lalu selanjutnya ada jadwal saya. Nah, di sini akan menampilkan jadwal mengajar tutornya dari hari dan jam mengajarnya. Di sini status jika tertulis tersedia itu artinya belum ada siswa yang mengorder jasa tutor tersebut. Baik, kita lanjut saja ke akun siswanya. Di sini saya login dulu. Akun siswa. Login. Nah, di akun ini nanti akan muncul 4 tombol fungsi juga, sama seperti tutor. Bedanya di sini ada tombol fungsi untuk mencari tutornya, ada jadwal saya sebagai seorang siswa, ada profil, dan tombol keluar juga. Nah, untuk profilnya tampilannya sama, berisi nama, email, asal instansi, umur, dan nomor telepon. Jika ingin mengedit profil, bisa klik tombol ini, tombol edit profil. Nah, jika sudah, kita kembali dan klik tombol cari tutor. Nah, di fungsi ini akan menampilkan daftar tutor yang sudah terdaftar atau tergabung ke web tutor finder. Nah, di sini jika sebagai siswa ingin mencari tutor yang pas sesuai pelajaran yang ingin dicari, bisa dengan cara menulis lokasi atau memilih mata pelajarannya. Contohnya di sini saya akan memilih fisika, kita klik cari, maka hanya akan memunculkan daftar tutor dengan mata pelajaran fisika saja. Nah, jika siswa ingin melakukan order atau mengorder jasa tutor private, caranya adalah dengan mengklik tombol hubungi ini, maka akan masuk ke pop-up ini, yaitu order tutor dengan guru B. Di sini bisa memilih jadwalnya, lalu durasinya. Untuk durasi, di sini hanya bisa memilih 1 jam atau 2 jam saja. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan 1 jam dengan estimasi biaya yaitu 130.000 per jam. Dan untuk metode pembayarannya bisa memilih cash atau transfer. Di sini saya akan contohkan dengan cash, lalu lanjutkan order. Nah, untuk tampilan ini kita bisa menyeting pilihan jam belajar. Karena saya memilih 1 jam pelajaran, maka saya bisa memilih dari jam 13 sampai dengan 14 dan juga dari jam 14 sampai dengan jam 15. Nah, sebagai contoh di sini akan saya contohkan dengan jam 13 sampai dengan 14. Lalu klik konfirmasi pesan. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka pengorderan sudah selesai dilakukan. Dan notifikasi akan masuk ke akun tutornya. Di sini akan saya contohkan lagi seperti penjelasan saya sebelumnya. Nanti setelah siswa mengorder, maka notifikasinya akan masuk ke sini nanti. Sesuai dengan akun tutornya. Jika sudah, nanti di bagian jadwal sini akan statusnya berubah juga. Baik, untuk fungsi tombol terakhir dari kedua halaman itu yaitu keluar. Fungsinya sama, yaitu mengembalikan halaman itu ke halaman pertama, halaman untuk tombol login dan registernya. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Yoga Mardiana. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan saya Igede Yoga Mardiana Putra. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan-rekan saya sebelumnya, di mana di sini saya akan menunjukkan beberapa bagian kode program yang dirasa penting. Baik, saya mulai. Yang pertama itu ada web.php. Nah, di mana web.php ini berfungsi untuk menyimpan semua route yang digunakan dalam website saya. Itu yang pertama, ada untuk dashboard. Kemudian untuk role itu ada si tutor dan juga role untuk siswa. Itu juga ada dimasukkan dalam route. Jadi ini adalah routingan yang ada di web.php.
Kemudian next itu ada controller. Itu digunakan untuk mengontrol apa saja yang akan ditampilkan. Oke, ini juga ada role middleware. Ini digunakan untuk memisahkan role antara student atau siswa dengan si tutor. Ini ada kernel. Ini booking.php itu menyimpan data dari pemesanan dari suatu tutor. Ini juga ada order itu pesanan. Schedule, ada subject.php, tutor.php, user.php. Kemudian ada beberapa bagian config. Juga di sini ada database. Kemudian di database ini ada migration. Ini ada beberapa migration yang saya gunakan untuk memindahkan data dari website langsung ke MySQL. Kemudian untuk resource ada CSS, JavaScript, dan lain-lain. Nah, untuk dashboard itu saya ada 3, di mana admin itu jarang digunakan. Kemudian yang sering ada itu untuk siswa dan tutor. Ini masuknya itu berdasarkan role yang ada yang kita masukkan saat login. Nah, untuk layout ini ada applet PHP, navigation blade. Oke. Nah, untuk kemudian saya akan menjelaskan tentang navigation bar. Ini untuk navigation pada web ini saya hanya membuat satu navigation, dan untuk fungsi navigation.blade.php akan dipanggil oleh file-file lain yang memerlukan navigation bar. Jadi saya hanya perlu membuat satu navigation bar. Kemudian, nah, environment ini digunakan untuk menghubungkan dari program saya ke MySQL ini, di mana saya menggunakan port 3306 dan dengan nama database db_tutor. Oke. Oke, jadi sekian yang saya tampilkan pada bagian program. Kemudian saya lanjut ke bagian php_myadmin, itu di bagian MySQL. Itu ada beberapa table, di mana yang sering digunakan itu ada user, khususnya ini menyimpan seluruh user, baik itu untuk siswa maupun tutor, itu tersimpan di sini. Nah, juga pada bagian ini. Oke, itu ada role itu ada tutor dan siswa. Ini juga menentukan bagaimana dashboard yang akan ditampilkan ketika login menggunakan user ini. Kemudian ada tutor. Nah, tutor ini menyimpan data mengenai beberapa ID. Itu ada user ID, subject ID, juga ada menyimpan bio, kemudian asal, kemudian data-data lain yang dirasa penting untuk tutor. Kemudian untuk subjek ini merupakan mata pelajaran yang diampu oleh tutor tersebut. Kemudian ada session ini yang digunakan untuk login. Kemudian schedule. Oke, untuk schedule ini adalah tabel yang menyimpan data waktu ketersediaan dari suatu tutor, di mana suatu tutor hanya bisa dipesan ketika data its_book yang ini itu nilainya 0. Kalau nilainya 1 itu nggak bisa dipesan. Kemudian ini ada order, ini adalah riwayat pemesanan. Ini ada banyak karena sudah sempat beberapa kali saya coba di website. Kemudian ada juga migration. Migration ini berfungsi untuk memindahkan data dari si web ke MySQL. Oke, jadi sekian penjelasan kode dari saya yang saya rasa penting. Sekian dari saya. Terima kasih.